Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak malam hari ini tetap melanjutkan kajian awak tentang pendidikan agama di dalam keluarga atau di dalam rumah tangga awak. Masih tetap awak berpedoman kepada surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 2 balik sampai 7 balik. Dan yang masih aku bicarakan adalah ayat yang ke-17. Bismillah apa lo dawa ayat natakana dawa nanlah wak sampaikan sebelumnya, rancak wak baca dari awal, artinya dari ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri,
dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu." Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan bersegerat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui." Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak fokus kepada ayat 7 balik. Alhamdulillah ada 3 poin dalam ayat ini Bapak Ibu. Alhamdulillah 1 poin sudah kita sampaikan. Ya, yaitu ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, laksanakanlah sholat atau dirikanlah sholat. Alhamdulillah telah kita uraikan 2 kali pertemuan. Pertama, panjatkan doa kepada Allah agar anak-anak awak, anak cucu awak bisa melaksanakan sholat. Yang kedua adalah perintah. Apabila nyala umur 7 tahun, kalau 10 tahun tidak melaksanakan sholat, kasih hukuman. Yang ketiga adalah tetap dan terpelihara. Bagaimana dia tetap menjalankan sholat dan terpelihara sholat ini tadi? Pertama adalah waktu. Bagaimana waktunya tetap dan terpelihara? Yang kedua adalah tempat. Bagaimana tempat sholatnya adalah dan terpelihara, tetap dan terpelihara. Dan yang ketiga adalah hati. Bagaimana betul-betul sholat itu menghadap kepada Allah, yang disebut dalam Al-Quran adalah khusyuk. Dan yang keempat adalah akhir. Jadi bakih dari sholat tadi nampak di pribadinya, nampak dari parangainya, nampak dari tingkah lakunya, nampak dari pikirnya, nampak dari karakternya, nampak dari sopan santunnya, nampak dari moral, nampak dari etikanya. Benarkah dia sudah memelihara sholatnya? Nah, nampak nanti bagaimana pada akhlaknya. Nah, itu yang kita sampaikan kemarin. Kalau tidak Bapak Ibu, kalau sholat itu tidak dikarajokan atau dilalaikan atau disio-siokan atau dilecehkan segala macam, sudah kita sampaikan kemarin pada pertemuan yang kedua bahayanya. Pertama Allah katakan wailul lil musallin,
celaka atau nerakawil bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang kedua adalah yang menyanyiakan adhu sholat. Kalau sudah menyanyiakan sholat, kalau tidak mempedulikan sholat, sudah melecehkan sholat, berakhir dengan kesesatan. Dan yang ketiga kemarin yang telah kita sampaikan adalah orang yang tidak sholat atau malah mengerjakan sholat, segala hasil usahanya kalau dia infakkan, kalau dia sedekahkan, Allah tidak akan kasih pahala. Tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah harta orang yang tidak sholat. Dan yang keempat adalah kalau dia mati nanti dimasukkan ke dalam neraka saqar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Sebenarnya masih banyak lagi ancaman-ancaman Allah terhadap orang yang tidak melaksanakan sholat atau lalai atau menyanyiakan sholat ini atau malah dalam mengerjakan sholat ini. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, itu yang pertama yang dipentingkan. Dan yang kedua dalam ayat itu, ayat ke-7 yang harus dipentingkan adalah terhadap anak-anak wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Itu menyuruh orang berbuat yang ma'ruf, mencegah orang dari perbuatan yang munkar. Dahulu sudah pernah kita jelaskan persoalan ini Bapak Ibu sebagai tanda-tanda ciri-ciri orang soleh. Yang intinya, ulang kita jadi kaji lama ya. Yang intinya adalah menyuruh orang berbuat yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang munkar. Intinya adalah untuk mendapatkan rahmat Allah. Coba mari kita buka surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Coba Bapak Ibu perhatikan kata-kata dalam ayat tadi dekat terakhir, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang diberi rahmat oleh Allah. Banyak ayat yang lain cuma menyatakan la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Kalekonda mereka itulah yang diberi rahmat oleh Allah. Ingat nama sampaikan kajian awak sebelumnya Bapak Ibu, kata Nabi awak, tidak seorang pun di antara kamu sekalian masuk surga karena amal perbuatannya. Kok banyak-banyaklah amal mau kerjakan, kata Nabi, kok tak siapa tidak seorang pun di antara kamu sekalian masuk surga karena amalnya. Yoga tegang para sahabat ketika itu lalu mengajukan pertanyaan kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga engkau ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, wala ana, tidak juga saya, illa kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Allah. Jadi kalau masuk surga karena rahmat Ustaz, jadi aku gunanya amal kami, amal awak gunanya manantuan di matampe awak besok di sarung.
Nah surga itu banyak lo pintunya, banyak lo kelasnya. Makanya ada namanya surga Naim, surga Ma'wa, surga Firdaus, surga Aden. Nah apa lagi? Bila cari ke rumah deh. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi awak masuk surga itu kalau dapat rahmat dari Allah sama masuk surga. Nah, cuman di mata awak beko dalam surga baru dilihat amal awak. Ibarat masuk bioskop kalau nak bakar rici tak bisa masuk dalam. Kalau lagi bakar rici, bisa masuk. Cuman beko di mana duduk di dalam jadi nilai ricisnya dulu. Jadi nilai karcisnya dulu, aku kelas 3, kelas 2, kelas 1 atau di balkon. Nah, itu amal namanya nilainya tadi itu amal. Nah, tapi tiketnya itu yang rahmat. Jadi kalau dapat tiket, dapat rahmat, namanya itu lah bisa masuk, lah bisa masuk. Cuman di dalam jadi nilainya. Makanya suruh anak-anak awak menyuruh orang untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah orang dari berbuat yang mungkar. Contoh bapak dan ibu, kau contoh ya, menyuruh orang berbuat yang ma'ruf ya, kau contoh. Mari kita coba buka surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi Bapak Ibu, kalau ada awak sesama umat Nabi Muhammad, kau Bapak Ibu kalau berselisih bagi kilo kau dia minyak atau bahan Bapak saya apa itu deh bagalan bawa tanya Pak Masjidin baca kalau ada berselisih antara umat Nabi Muhammad kan mengikut Nabi Muhammad bagi minyak atau bagi api itu apa sebenarnya. Lu nampak dan boleh malam bagi minyak nampak dan boleh. Nah itu makanya sunnah menyuruh orang berbuat ma'ruf itu contohnya. Dia kalau ada berselisih antara umat Islam aja lagi minyak dan dikompori. Dan dia suang lo. Itu mah pembacaan tadi susah. Boleh tak kenal ke sekolah dulu STM dulu ya. Kilo cakap panjang. Ya ada yang tukang suang gitu. Ini kan tidak mendamai kan masuk ada ini. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu contoh ini kalau ada apa-apa berselisih awak umat Islam bahwa capek maju untuk mendamaikan. Malah dalam hadis membaca Bapak Ibu diizinkan awak berbohong untuk mendamaikan saudara awak yang berselisih tadi. Diizinkan bohong supaya Nabi awak bersabda yang artinya adalah kalau awak sesama umat Nabi Muhammad kalau berselisih sampai tidak bertegur sapu tak biasa daripada 3 hari balai samin tidak masuk umat ambol yang dekat Nabi kan berbahaya. Ini makin berapa tahun-tahun tak ada yang mendamaikan, tak ada yang memeluk. Ya tak ada kesuruhan itu tak ada dari orang tua karena sekolah kadang besok indah juga berusaha untuk mendamaikan orang tua. Kalau Allah katakan tadi wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar dalam surah apa tadi? Surah Al-Luqman tadi. Nah, di bawah aja anak-anak ke sebuah orang dalam menerima nak berselisih antara umat-umat Nabi Muhammad damaikan dia ayat. Ada dua, orang sudah ada orang tua jantung tu. Malah di sekolahnya nggak terang dan pelajaran yang seru itu. Malah kini kok saling mangi-angian, mamaneh-manehan. Aku tak kenal aku di SD lupa mamur. Di SD dulu ya tuh kumpul aja kawan.
Ada lama kumpul tu ada nanam biang kero, ada lama tu nanam biang keladi ada tu. Hanya ambil batu na anu buat, atunya kecil aku kepala ayah senumah. Terus galak berseri agak ada pengalaman apa saya ada. Anak kayu pengalaman nama aku pada atu kau diambil aku nya campak undih campak di kepala ayah anda ada terus. Alah berulang sekali itu dah ada apa sampai sekali. Oi, kalau banyak pengalaman baru kau. Nah, aduh kira masih di sini, aduh manga-manga. Nyubuin suasana di biang kero. Aku perlu apa sanuman, Cuba saya nampak ini bagi. Nanti dan masuk agak, ambil dia campak unik campak ke pulau yang le. Kuyu, aku anak nak panerat dia campak unik campak apa lah, baru luang sekali. Nah, ada apa kuat kan ya? Itu mau kau kecil tadi itu ajaran lu sokok dan bosnya kete nah. Nak menyuruh untuk mendamaikan orang pun susah. Makanya kata Allah dalam ayat awak bersama Nabi Muhammad adalah berdosana, awak bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau ada terjadi perselisihan, fa aslihu baina akhawaikum. Damaikan di antara kedua saudaramu supaya ada rahmat tadi kajian. Jadi orang beriman bukan hanya mendamaikan orang yang bersengketa, menyuruh orang berbaik. Kalau ada pertengkaran, kalau ada apa, ya cegah. Itulah orang yang diberi rahmat oleh Allah. Ulaika sayarhamullah. Nah, kalau contohnya mencegah orang berbaik muka, Pak Ustaz. Ayo kita masih surat yang sama, surat 49 ayat yang ke-9. Boleh jadi bab petunjuk Allah dalam Al-Quran. Surat 49 ayat 9-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu bainahuma fa in ihdahuma 'alal ukhra faqatilul ladzi tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa Innallaha yuhibbul muqsitin. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakukanlah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Itulah salah satu contoh mencegah kemungkaran. Jadi kalau ada umat Islam, umat Nabi Muhammad sama umat Nabi Muhammad terjadi perselisihan, terjadi peperangan dan segala macam, kata Allah tadi damaikan kami tuna. Allah didamaikan di awal. Rupanya salah satu dari dua golongan tadi, ada juga mau be'nya, indah juga mau basikare itu, indah juga mau didamaikan. Perangi ini, itu mencegah kemungkaran namanya. Kalau nyala sadar beko, kalau nyala insaf beko, tetap awak melakukan tidak lo boleh jadi pojokan nabi itu, tidak lo boleh jadi kucilkan kalau nyala sadar. Aku kadang-kadang awak lah jadi juga benzolim pihak lo kau orang nama benzolim tu. Berapa banyak di negara waktu kezoliman yang banyak yang terjadi, termasuk diantaranya menzolimi para ulama. Diingatkan banyak kadang-kadang tidaknya mesti diperangi orang yang berbuat zalim itu. Itu namanya mencegah kemungkaran. Termasuklah dengan sabda Nabi
Apabila awak bersobok dengan kemungkaran-kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Artinya dengan kekuatan, dengan power yang awak miliki. Kalau seandainya tidak mampu awak mencegah atau awak tidak punya kekuatan dengan power dengan tangan awak, maka cegah dengan lidahmu, kata Nabi. Artinya beri mereka nasihat. Kalau lidahnya beri nasihat, indahnya namanya tu, cegah dengan hati awak, benci perbuatannya tadi. Doakan yang mendapat hidayah kepada Allah. Itulah lain ada iman tapi selemah-lemah iman. Makanya bapak ibu awak harus mengajar kepada keluarga anak-anak awak kalau bersobok dengan hal demikian, coba tengahi. Ya, harus dilarai bahasa awaknya, Pak. Nah, lihat bapak ibu, jadi kini kok ayat kok belum berjalan, kini kok alun jalan. Ini masih berpihak kepada orang yang berbuat zalim. Kita belum memberantas kezaliman yang ada di muka bumi ini. Kadang-kadang malah wadiakan kezaliman demi kezaliman yang terjadi. Baik di dalam keluarga, di masyarakat, di dalam bernegara, tapi sama. Nah, jadi itulah makna wanha anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Jadi kalau tidak kalau lebih payah juga kami Pak Ustaz. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sekolah gunanya awak harus kompak. Kita kata lu awak seorang lupa mama. Jadi awak mesti kompak. Kompak itu artinya bahasamu, bahasa tu awak. Contoh kita buka surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi memang coba contoh saja nan pendek-pendek salah contoh ada di rumah salah. Kalau anak melakukan suatu kesalahan, melakukan pelanggaran agama, lalu kini ayah berang. Misal anak tidak sholat, lalu kemudian dilabui di ayahnya. Nah, tibalah amaknya membela. Jadi labui lo anak dah. Yang ketek baru ibu awak dinyo. Akhirnya pak anak makin ada pelajaran dari ayahnya tadi, atau tidak? Minda dapat pelajaran loh, karena dibela agama. Itu yang banyak kini tidak kompak dalam memberantas kemungkaran dan menyuruh untuk berbuat yang makruh. Jadi banyak dah kompak awak dalam tangguh. Cubalah kalau berang ayah anak indah sholat, mengadunya kamar enak, tiba kamarnya mau ada berang ayah maka itulah wangkar itu andaknya sholat, disuruh sholat andaknya sholat. Akhirnya berang ayah cuba dia. Kompak dah. Kompak insyaallah nak kamarnya kalagi. Karena banyak indah ayah berang amat berang ayah lo nak membelakan tak kompak mangkunya pasal kampung aku main ke parangai anak main ke angke ayo main ke anak yuk kena kompak. Cuma kalau kompak insyaallah mudah-mudahan dituju untuk masyarakat Pak. Kalau yulai kompak awak ikut insyaallah kita akan menjadi kuntum khairah ummah, menjadi umat yang terbaik. Sayang sampai hari ini belum menjadi umat yang terbaik karena awak belum kompak untuk memberantas kemungkaran. Kita belum kompak untuk menyuruh orang berbuat kebaikan. Masih ada yang membela-bela, masih ada yang membacking-backingi. Itu persoalan kini.
Jadi dalam rumah tangga betuju bapak ibu, walaupun anak awak banyak, kau sarapan kau baral, anak kompak selawat induk ayah induk untuk mendidik anak awak, menyuruh anak elok, mencegah anak buruk. Insya Allah mudah-mudahan kita akan melahirkan anak-anak generasi yang bagus nantinya. Jadi itu nanti maksud oleh Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Hendaklah awak takut meninggalkan generasi awak di belakang hari dalam keadaan lemah. Jadi termasuk di antaranya lemah kekuatan batinnya, lemah kekuatan jihadnya. Jadi tak ada jihad. Kalau tak ada yang majanya, tak ada yang majanya untuk bagak, untuk berani menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran, itu tak ada yang majah. Aja itu dalam keluarga awak. Nah, kalau bersobok yang mereka lakukan mereka. Kalau bersobok mereka yang lakukan mereka. Nah, insya Allah mudah-mudahan anak kita akan menjadi anak yang baik. Karena waktu sudah masuk Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi awak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.